Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih meneruskan bahasan kita minggu lalu, yaitu tentang communication in business. Dan mungkin Anda sudah membaca PPT-nya dan juga seharusnya sudah mengulang kembali menyimak video yang sudah saya sampaikan ya. Karena kalau itu tidak disimak kembali, maka pengertiannya menjadi terputus, pemahamannya menjadi tidak nyambung. Minggu yang lalu ada satu pertanyaan dari teman kamu, saya lupa siapa namanya, yang kemarin nanya, yang saya minta untuk lihat-lihat dulu, baca-baca dulu, tonton dulu video tentang pertanyaan itu dari YouTube lain. Dan nanti setelah saya menjelaskan ini, bisa melakukan comparison, perbandingan, apakah yang saya jelaskan ini cukup membuat jelas pertanyaan tersebut dibandingkan dengan YouTube lain yang ditonton, atau malah yang saya punya penjelasannya menjadi membuat Anda makin bingung atau tidak lengkap. Pertanyaannya kemarin, kalau saya tidak salah, adalah bagaimana memilih pesan di dalam suatu pesan bisnis, baik itu berupa tulisan maupun berupa audio, maupun berupa visual, maupun berupa audio visual. Ada beberapa syarat yang biasanya menyertai bagaimana pembuatan suatu pesan komunikasi yang efektif dalam rangka memperkenalkan produk kita kepada khalayak ramai, kepada masyarakat atau kepada konsumen. Ada 7 persyaratan secara teoritis yang bisa kita temukan di dalam berbagai referensi yang menyangkut komunikasi di dalam bisnis atau komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sebenarnya tidak hanya bisa digunakan di dalam aktivitas bisnis, tidak hanya di dalam marketing ataupun promosi, tetapi juga bisa digunakan untuk aktivitas komunikasi yang lain, termasuk ketika Anda berbicara di dalam suatu rapat umum, atau Anda memberikan suatu penjelasan di muka orang banyak, public speaking. 7 syarat ini bisa digunakan sebagai suatu hal yang menunjang efektivitas komunikasi kita. Yang pertama adalah komunikasi kita itu ada 7. Yang pertama adalah completeness, yang kedua adalah consciousness, yang ketiga adalah consideration, yang keempat adalah clarity, kelima adalah concreteness,
6 courtesy, dan 7 correctness. Kalau waktu kita tidak cukup untuk membahas ketujuh hal ini sekaligus, mungkin supaya lebih jelas kita hanya membahas 4 saja dulu. Kita lihat nanti, karena saya merasa tidak perlu terlalu panjang, yang penting bisa dipahami. Yang pertama adalah completeness. Suatu informasi yang dibawa, yang terkandung di dalam suatu pesan, hendaknya lengkap, ya, untuk suatu komunikasi yang diharapkan bisa efektif. Lengkap di sini berarti pengirim harus mempertimbangkan apa yang menjadi setting dari pemikiran dari para audiens, mindset dari audiens, supaya kita bisa menyampaikan pesan ya sesuai dengan mindset mereka. Artinya mindset di sini kita harus mengetahui secara psikologis sebenarnya siapa yang akan menerima pesan kita. Karena nanti komunikasi yang lengkap itu akan bisa meningkatkan reputasi organisasi. Sebaliknya, tentu komunikasi yang tidak lengkap, dalam arti komunikasi yang terputus, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, akan menimbulkan dugaan-dugaan, sehingga nanti dikhawatirkan berimbas kepada reputasi organisasi sebagai suatu organisasi atau suatu perusahaan yang sengaja tidak mau menyampaikan komunikasi secara terbuka, ya, karena informasinya sengaja dibuat tidak lengkap. Suatu komunikasi yang komplit biasanya memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan jika dibutuhkan, dan tidak meninggalkan pertanyaan di dalam benak para penerima pesan. Artinya jangan sampai komunikan atau penerima pesan itu menjadi bertanya-tanya, karena komunikasi yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita sampaikan itu ngambang. Kita bisa bayangkan, misalnya Anda baca spanduk yang terletak di pinggir jalan, tapi kemudian spanduk itu separuhnya sudah sobek, sehingga kalimat yang ada di sana itu tidak tuntas. Kalimatnya menjadi terputus. Maka orang pun yang membacanya menjadi bertanya-tanya, ini kelanjutannya apa ini? Begitu juga ketika kita membaca surat kabar. Nah, kemudian kalau disebutkan bersambung ke halaman sekian, halamannya itu udah nggak ada. Halaman itu sudah dirobek buat bungkus kacang goreng. Maka berita yang kita terima menjadi tidak komplit, menimbulkan pertanyaan, ya. Begitu juga ketika kita buka internet, katakanlah saya banyak membaca berita-berita itu, kadang-kadang wartawannya entah sengaja entah tidak, itu beritanya belum tuntas, tidak komplit.
iklannya aja yang banyak. Jadi beritanya itu sangat bagi pembacanya menimbulkan pertanyaan dan tentunya mengecewakan. Suatu komunikasi yang memiliki pesan yang komplit atau informasi yang komplit itu akan menolong suatu pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama yang menyangkut bisnis, misalnya keputusan untuk melakukan kerjasama, keputusan untuk melakukan pembelian, keputusan untuk mengontak perusahaan kita. Itu kalau suatu informasinya lengkap, maka itu akan mendorong orang lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk membeli, menyewa, melakukan kerjasama, berinvestasi, dan sebagainya. Karena informasi yang diberikan itu komplit. Dan sekaligus juga suatu informasi yang komplit itu bisa memiliki kekuatan untuk membujuk siapa yang membacanya, membujuk audiens. Complete information persuades the audience. Jadi suatu informasi yang memiliki persyaratan yang tadi kita sebutkan itu akan sangat membantu bagi para penerimanya. Informasi itu hendaknya tidak terputus. Jadi kalau bikin suatu pernyataan, maka pernyataan itu hendaknya komplit sampai akhir, tidak terputus di tengah-tengah. Kemudian syarat yang kedua dari suatu komunikasi yang efektif adalah jika dia mengandung consciousness. Consciousness itu berarti mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan dengan sehemat mungkin kata. Jadi bukan kalimat yang banyak bunga-bunga, yang ngalor ngidul, yang kebanyakan penggunaan kata-kata yang tidak penting. Kemudian kehematan dari suatu komunikasi, suatu pesan, ya, itu merupakan suatu persyaratan yang sangat dibutuhkan di dalam menyusun komunikasi yang efektif. Consciousness is a necessity for the effective communication. Dia merupakan suatu kebutuhan yang penting di dalam komunikasi yang efektif. Suatu komunikasi yang hemat kata, tepat guna, tidak bertele-tele, tepat sasaran, menyajikan short and essential message in limited words. Menyajikan suatu pesan yang inti, yang pendek. Pendek di sini bukan berarti tidak komplit, ya. Yang lengkap namun tidak bertele-tele, dengan menggunakan kata-kata yang sehemat mungkin, kata-kata yang limited. Kemudian yang berikutnya, suatu komunikasi yang efektif juga mengandung suatu hemat di dalam pesan, tetapi
itu langsung mengarah kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh audiens. Concise message is more appealing and comprehensive to the audience. Jadi langsung mengarah kepada apa yang menjadi keinginan dari para penerima. Dan suatu komunikasi yang efektif juga memiliki pesan yang tidak berulang-ulang. Consistent message are non-repetitive in nature. Berulang-ulang dalam arti kata yang itu muncul lagi. Walaupun sebenarnya juga suatu kata yang sudah dipikirkan itu akan hemat tetapi mengena, dan itu yang diharapkan mengendap di brain atau di benak dari penerima, tidak salah juga kalau memang diulang-ulang atau redundant. Yang tidak diharapkan adalah kalau kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak menunjang inti itu muncul lagi. Repetitif di dalam suatu pesan komunikasi, misalnya kita lihat di dalam iklan yang menyebutkan berapa lapis, ratusan. Nah, itu kan intinya ingin memberikan penjelasan bahwa snack ini begitu banyak lapisan-lapisannya yang semuanya kalau dikatakan enak gitu. Jadi tidak merupakan suatu snack yang hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis sampai pleonasme atau parabolistik dikatakan ratusan. Kan nggak mungkin juga ratusan. Ya, biasa di dalam suatu komunikasi memang kita menekankan suatu pesan secara parabolistik, secara pleonasme atau dilebih-lebihkan, atau katakanlah lebay. Ya, lebay kalau katanya sekarang, supaya orang jadi gampang ingat ya. Berapa lapis, ratusan, kan itu diulang-ulang sampai akhirnya benar-benar mengendap di dalam benak orang penerima pesan. Syarat yang ketiga dari suatu komunikasi yang efektif adalah adanya consideration. Suatu komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan ya background, mindset, pendidikan, level dan sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan pendekatan kepada si penerima pesan. Jadi kita harus mengetahui sebenarnya apa yang menjadi background mereka. Sebagai contoh yang kemarin saya kemukakan adalah ketika ada orang yang membuka pembicaraan dengan saya dan rupanya dia sudah punya informasi tentang saya, tentang aktivitas saya, maka dia mulai dengan itu, maka secara psikologis saya sudah memiliki kedekatan dengan orang itu, walaupun mungkin sebelumnya saya nggak kenal dia. Tapi andai kata dia membuka pembicaraan dengan mengemukakan apa yang dia tahu tentang saya, misalnya saya kenal Bapak seorang yang PNS dan dosen, aktif di YouTube, aktif di medsos, aktif membuat ini, aktif membuat status dan sebagainya. Nah, pembukaan seperti itu sudah menggiring saya untuk
secara psikologis dekat dengan dia, sehingga kemudian itu membuka kemungkinan untuk terjadinya komunikasi yang lebih intensif dengan dia, sehingga pada akhirnya ketika dia melakukan penawaran sesuatu ada timbul keengganan bagi saya untuk menolak. Maka kalaupun saya menolak, tentunya saya akan berusaha untuk mencari suatu alasan yang rasional yang jangan sampai dia menjadi kecewa gitu. Tentu akan sangat berbeda kalau misalnya saya sebelumnya tidak mengenal seseorang, tapi orang itu langsung katakanlah menawarkan sesuatu. Di Facebook banyak orang minta perkenalan, ya, pertemanan. Kadang-kadang saya suka bingung, padahal itu saya sudah pasang foto profil itu aki-aki ketika saya berumur di atas 80 tahun itu sengaja, ya. Tapi ternyata ada aja itu, entah beneran anak gadis atau foto anak gadis dipakai minta pertemanan, lalu ketika di ACC langsung inbox minta tolong, boleh nggak Pak saya minta tolong. Ya Anda bisa bayangkan, orang belum kenal, tidak ada introduction apa-apa, tidak punya referensi apa-apa, tiba-tiba mengatakan boleh nggak minta tolong. Tentu saja di dalam hati saya sudah langsung ilfil, siapa ini? Kenal gehen ke baru melalui Facebook dan juga baru di ACC. Gua ngelek apa ya? Enggak, di sini juga nggak ada suaranya. Halo, kenapa? Abah tadi sempat terputus, nggak ada suaranya. Wah, bukan kerjaan saya itu. Terus gimana? Sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Ada kedengeran. Ya saya nggak ngapa-ngapain loh, saya ngomong terus kok. Jadi nggak kutak-kutik laptop atau komputer. Oke, saya teruskan. Jadi dari situ saja kita bisa membayangkan bahwa seseorang yang melakukan business introduction tapi langsung to the point tanpa mengetahui apa mindset, background dan sebagainya dari si audiens, itu pastinya akan kemungkinannya salah kirim pesan. Oke, contoh lagi yang lebih konkret ya. Anda yang masih bujangan, ketika Anda melihat seorang yang Anda senangi, Anda belum kenal, itu kemungkinan besar Anda nggak berani langsung negor. Apalagi Anda berani terlalu pede gitu, langsung kasih bunga gitu misalnya, langsung memperlihatkan rasa senang kepada dia padahal sebelumnya belum pernah kenal. Apalagi di Indonesia ya, kalau di negara barat barangkali mah gampang banget, langsung kenal juga langsung bisa macam-macam. Indonesia kan nggak mungkin. Ingat loh, di Indonesia ini bibit bebet bobot itu ketika mengarah kepada suatu hubungan yang serius sangat diperhatikan. Karena apa? Karena di Indonesia ini hubungan erat itu bukan hanya masalah antara dua individu, tapi antara dua keluarga, bahkan antara dua suku. Oke, jadi kita perlu untuk mengetahui backgroundnya, mindsetnya, pendidikannya, levelnya dan sebagainya.